Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang algoritma rekursif dan kompleksitasnya. Ada contoh-contoh dari Tower of Hanoi, kemudian faktorial, dan sebagainya ya teman-teman. Kemarin sudah bisa menyimak di video rekaman saya. Kali ini saya akan melanjutkan tentang algoritma brute force ya. Jadi algoritma brute force ini kemarin sudah kita singgung kalau tidak salah di pertemuan ketiga pada waktu kita membahas tentang knapsack problem. Di situ kita juga menyinggung algoritma brute force, dan salah satu metode dari algoritma brute force itu adalah exhaustive search atau pencarian yang pencarian yang mendetail, pencarian yang melelahkan. Nah, exhaustive search itu merupakan bagian dari brute force karena merupakan algoritma yang kurang begitu memperdulikan logika, tetapi dia memperdulikan sedetail mungkin apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan ya. Jadi tidak menggunakan kerja cerdas, tapi apapun yang bisa menjadi kemungkinan dari solusi itu dia lakukan gitu. Jadi bisa dikatakan brute force ini adalah algoritma yang mengutamakan otot daripada logika ya, kalau analoginya seperti itu ya. Ya, ini definisi dari brute force. Brute force ini adalah pendekatan straightforward atau pendekatan yang langsung tanpa memperdulikan efektivitas atau efisiensi, tapi yang langsung kira-kira apa yang bisa menjadi solusinya itu dia coba seluruhnya ya. Makanya salah satu contoh algoritma yang digunakan untuk meretas itu ada yang namanya brute force attack. Nah, brute force attack itu akan mengenerate kombinasi-kombinasi angka yang mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu password ya. Ya. Nah, algoritma brute force ini biasanya didasarkan pada pernyataan pada problemnya, kemudian definisi konsep yang dilibatkan itu bagaimana. Nah, cara dari algoritma brute force untuk memecahkan persoalan ini bisa dikatakan sangat sederhana, tapi justru dengan kesederhanaannya itu dia mengenerate semua yang mungkin menjadi solusinya, dan penyelesaiannya bisa panjang. Salah satunya adalah exhaustive search pada masalah knapsack yang pernah kita coba ya di kelas ya. Jadi brute force ini metodenya sederhana, langsung dan jelas. Just do it, just solve it, tanpa memperhatikan langkah efektif, langkah efisiensinya gimana sih. Ya, langsung aja, langsung tembak, langsung tabrak aja gitu. Nah, contoh-contoh persoalan yang bisa diselesaikan dengan algoritma brute force ya. Yang pertama, pencarian elemen terbesar atau pencarian elemen terkecil. Ini sequential search ya. Nah, problemnya yaitu diberikan sebuah array atau senarai yang beranggotakan n buah bilangan, yaitu A1, A2 sampai dengan A ke N. Maka bagaimanakah mencari elemen terbesar atau elemen terkecil dari senarai itu? Nah, dengan algoritma brute force maka akan dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen senarai ya, untuk menemukan elemen yang terbesar. Ini ya seperti metode biasa untuk mencari nilai maksimum dan minimum, itu kan setiap elemen array dibandingkan dengan elemen sebelah kanannya sampai ketemu mana yang paling maksimum ya. Nah, ini cari elemen terbesar ya. Kalau dibandingkan itu kan berarti data yang paling kiri dibandingkan dengan data elemen-elemen yang sebelah kanan, maka jumlah operasi perbandingan elemennya adalah n-1. Misalnya ada 5 data, maka data pertama akan dibandingkan dengan 4 data dari sebelah kanannya sampai selesai ya, berarti ada n-1 perbandingan. Nah, karena dia n-1 ini n pangkat 1 ya, maka kompleksitas waktunya adalah big O-nya itu n ya. Kemudian yang kedua, sequential search ya. Kalau tadi perbandingan itu mencari mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, kalau pencarian beruntun ini ya cuma mencocokkan aja mana yang dicari dengan nilai dari elemen array yang akan dicari ya. Nah, persoalan ini misalkan diberikan senarai atau array yang berisi, senarai itu linked list ya teman-teman ya.
ya array atau senarai begitu. Yang berisi n buah bilangan bulat A1, A2 sampai dengan AN. Bagaimana kita mencari nilai X di dalam senarai tersebut? Jika X ditemukan, maka keluarannya adalah indeks elemen senarai yang sama dengan nilai X yang dicari. Kemudian jika X tidak ditemukan, maka keluarannya adalah -1. Nah, algoritma sequential search secara brute force ini akan setiap elemen senarai ini dibandingkan dengan X yang dicari. Nah, pencarian selesai jika X ditemukan atau elemen senarai itu sudah habis diperiksa ya. Jadi worst case-nya kalau tidak sama sekali tidak ditemukan, ya akan ngecek sebanyak elemen senarai itu ya. Ini ya. Nah, ini juga jumlah perbandingannya adalah n. Ya, jumlah perbandingannya ada n karena sesuatu yang dicari itu kan belum masuk di dalam senarai, maka X yang dicari itu akan dibandingkan dengan elemen senarai yang pertama dulu, sehingga pencariannya adalah sebanyak n, atau perbandingan elemennya sebanyak n ya. Dia dibandingkan apakah equal to elemen senarai pertama apa enggak, kalau tidak apakah equal to elemen senarai kedua, dan seterusnya sampai dengan elemen ke n. Maka kompleksitas waktunya itu adalah big O n. Nah, karena ini algoritmanya dengan kompleksitas linear, maka bisa kita katakan meskipun sekuensial tapi ini ya lumayan efisien. Nah, kalau kita cari apakah ada yang lebih efisien, lebih baik, lebih ringan daripada brute force dalam hal pencarian ini. Nah, ini masih bisa nggak kira-kira diperpendek kompleksitasnya ya. Misalkan n min 2n atau bagaimana barangkali nanti kalau dikembangkan ya. Oke. Nah, contoh-contohnya ya. Ini contoh-contoh definisi konsep yang terlibat di dalam atau yang bisa diselesaikan dengan algoritma brute force. Yang pertama, menghitung a pangkat n ya, dengan a lebih besar dari 0. N adalah bilangan bulat tidak negatif. Bilangan 0 juga termasuk karena pangkat 0 hasilnya 1 loh. Nah, definisinya ini adalah a pangkat n ini akan mengalihkan a dengan dirinya sendiri sebanyak n perkalian ya. Jika n lebih besar dari 0, maka perkaliannya akan sebanyak n kali. Kalau n-nya sama dengan 0, hasil daripada a pangkat n itu 1. Nah, algoritma brute force ini adalah kalikan 1 dengan a sebanyak n kali ya. Kalikan 1 dengan a sebanyak n kali, atau kalikan a dengan a sebanyak n kali apabila n-nya lebih besar dari 0. Kemudian, nah ini juga ya, karena dia mengalihkan sebanyak n kali ya, jumlah operasi kalinya sebanyak n, atau kompleksitas waktunya sebanyak n. Kelihatan ya, kalau yang kompleksitas waktunya itu 1 kali n ya, di sini ada satu perulangan gitu. Satu perulangan kan ini. Nah, jadi faktorial kalikan i itu diulang sebanyak 1 sampai dengan n, sebanyak n-nya ya. Sehingga kompleksitasnya adalah ON. Nah, kemudian perkalian dua buah matriks A dan matriks B. Yang matriks A itu ini ya, matriks bujur sangkar biru, matriks bujur sangkar hijau ini A. Kemudian matriks bujur sangkar biru ini adalah matriks B ya. Misalkan C itu adalah yang hasil perkaliannya ini. C itu adalah perkalian matriks A dan B, dan elemen-elemen matriks dinyatakan sebagai elemen matriks baris I kolom J, elemen matriks A baris I kolom J, dan elemen matriks B baris I kolom J. Jadi I itu baris untuk menyatakan indeks barisnya, J menyatakan indeks kolomnya. Nah, ini ya, yang merah ini adalah CIJ atau hasil perkalian dari matrik A dan matrik B atau matrik C pada baris ke I kolom ke J. Ini bisa dihitung dengan cara ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini matriks A pada baris ke I ini yang ditandai dengan warna kuning ini ya, sederetan warna kuning ini menyatakan baris ke I, baris yang sedang dikalikan ini ya. Jadi matriks A pada baris ke I kolom 1 dikalikan dengan matriks B pada baris 1 kolom ke J ya. Kolom ke J-nya sekarang yang ini.
gitu. Jadi ini kalikan dengan ini. Kemudian matriks A dari baris ke I ya. Jadi dari baris ke I pada kolom kedua dikalikan dengan matriks B pada baris kedua kolom J. Ya, kemudian sampai dengan ini matriks A pada baris ke I kolom ke N kalikan dengan matriks B pada baris ke N kolom J ya, dan seterusnya. Jadi ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini, kemudian nanti ini kalikan ini lagi, J nya bertambah ya, J nya naik, kemudian ini kali ini ya, dan seterusnya. Jadi ini dikalikan dengan ini, simpan ke sini ya teman-teman. Kemudian ini kalikan ini, nanti simpan di sini. Lalu ini kalikan ini, simpan di sini. Ya, ini baris ya. Ya, jadi ini kali ini simpan di sini, baris kedua ini kali ini simpan di sini ya. Begitu seterusnya teman-teman. Nanti ini dikalikan dengan J, simpan di sini ya, dan seterusnya. Nah, algoritma brute force-nya ini adalah menghitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Jadi perkalian ini hanya bisa kalau matriks itu kolom dari matriks pertama itu sama dengan baris dari matriks kedua. Atau yang jelas-jelas pasti bisa adalah apabila dua matriks yang dikalikan itu sama-sama matriks persegi atau matriks bujur sangkar ya. Jadi nanti bisa. Begitu. Jadi CIJ-nya adalah ini ya, ketika hasil perkalian dari matriks A dan B-nya itu di posisi ini. Oke, jadi algoritma brute force-nya seperti biasa, seperti kita mengerjakan itu, bisa dikatakan seperti cara kita manual ya. Nah, ini dari perkalian tadi, ini dihitung dari for yang terluar, ini for 1 sampai dengan n, kemudian for J ini untuk kolomnya ya, setiap baris dikalikan dengan kolom, nanti kolomnya bertambah di dalam kolom ini mencatat hasil perkaliannya di ini ya, indeks matriksnya, matriks C-nya ini. Kalau kita perhatikan ini for-nya ada 3, for di dalam for di dalam for. Jadi ada 3 ya, ini diulang oleh ini itu n kuadrat diulang oleh for yang terluar jadinya n pangkat 3 ya. Nah, jumlah operasi kali n pangkat 3 dan operasi tambah n pangkat 3. Jadi di sini ada operasi kali, terus kemudian dijumlahkan ya, diasainkan ke matriks matriks J baris I kolom J ya. Jadi setiap yang diulang oleh 3 for tersarang ini, 3 for di dalam for ini adalah ada perkalian dan penjumlahan, yaitu ada n pangkat 3, n pangkat 3 perkalian, dan juga n pangkat 3 penjumlahan, sehingga totalnya adalah 2 kali n pangkat 3. Nah, apakah ada algoritma perkalian matriks yang lebih efisien ya daripada brute force? Kalau brute force yang pertama kali kita ketahui ini kan n-nya pangkat 3. Bisa nggak kira-kira kita buat misalkan for-nya itu nggak sampai 3, tapi bisa menyelesaikan perkalian matriks bujur sangkar ya. Nah, itu berarti memang harus dimodifikasi ulang ya. Ya. Nah, ini memang ya nanti bisa dikaji lagi. Bagaimana kira-kira, apakah ada? Mungkin teman-teman nanti bisa mencari dari berbagai sumber ya teman-teman ya, untuk pengayaan Anda. Kemudian kasus yang bisa juga diselesaikan dengan algoritma brute force yaitu tes bilangan prima. Nah, diberikan sebuah bilangan bulat positif. Lalu bagaimana kita menguji bilangan tersebut apakah merupakan bilangan prima atau bukan ya. Jadi bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan oleh 1 ya. Jadi kalau di modulus dari bilangan selain 1 dan bilangan dirinya sendiri, maka akan memberikan sisa modulusnya, tidak ada yang bernilai 0 ya.
Nah, algoritma brute force untuk bilangan prima ini adalah dengan cara membagi n dengan 2 sampai dengan bilangan itu mencapai akar n. Kalau n-nya itu ganjil ya, misalkan nggak bisa diakar, itu akar yang paling mendekati bilangan n-nya itu berapa sih? Misalkan n-nya itu 7, berarti ya sampai 2 aja. 7 diakar kan 2. Kalau 3 itu kan akarnya 9 ya. Nah, jika semuanya tidak habis membagi n, maka n adalah bilangan prima. Jadi 2 sampai dengan akar n ini untuk mempersingkat waktu ini ya, waktu pembagian bilangan prima dengan bilangan-bilangan pembaginya. Kalau dulu sebelum ditemukan sampai dengan akar n ya 2 sampai dengan n-1 ya, bilangan yang dicek gitu ya. 2 sampai dengan n-1. Gitu. Berarti antara 2 sampai dengan n-1 itu kalau ada yang modulusnya itu nilainya tidak 0, berarti bilangan itu bukan prima ya. Kalau dibagi bilangan 2 sampai dengan n-1 itu modulusnya itu ada yang nilainya 0, berarti dia punya pembagi ya selain 1 dan bilangan itu sendiri, berarti bukan prima ya. Jadi ini untuk ngecek pembaginya 2 sampai dengan n-1 atau pembagi dari 2 sampai dengan akar n ini adakah yang habis apa tidak. Kalau ini habis, berarti bukan bilangan prima. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi dia y-nya ini sebagai modulus x di sisa hasil bagi x dengan y-nya cuma sampai dengan ini ya, akar x ya. X itu adalah bilangan yang diuji apakah prima atau bukan. Kalau di sini ada yang mengalami kondisi x modulus y-nya itu 0 atau x habis dibagi y, maka langsung false ya. Kalau langsung false berarti keluar dari perulangan dan dia bukan bilangan prima ya. Kalau misalkan tidak false ya lanjut sampai dengan itu tadi, sampai dengan ini ya, y-nya itu akar x, sampai dengan y-nya akar x. Tidak sampai y-nya itu adalah x-1 ya. Nah, ini juga masih menjadi pertanyaan sampai sekarang ini, kira-kira bisa nggak selain dengan dibagi secara sekuensial dari 2 sampai dengan akar n atau akar x, misalkan yang diuji adalah x ya, sampai dengan akar x, ada nggak yang lebih singkat daripada itu ya. Nah, jadi algoritma ini perlu dianalisis sehingga muncullah pembahasan atau kuliah analisis algoritma, karena algoritma itu selalu berubah-ubah untuk mendekati ideal ya, ciptaan manusia ya. Ciptaan manusia itu tidak ada yang ideal, yang bisa mencapai ideal hanyalah Tuhan ya. Jadi semakin maju manusia semakin belajar, kira-kira ada nggak sih pendekatan-pendekatan yang lebih efektif ya untuk mendekati ideal, karena ideal yang sesungguhnya itu sulit dicapai, seperti efisiensi tenaga. Kalau dari listrik, dari sumber utama listrik sampai ke kita di rumah-rumah itu kan pasti ada daya yang hilang yang menjadi panas di listriknya itu. Jadi kalau daya yang kita terima dibagi dengan daya yang dikeluarkan dari pembangkit itu pasti ada selisihnya, karena ada yang menjadi panas di kabelnya dan sebagainya, ada yang keluar, daya yang keluar ya. Jadi efisiensi itu tidak 100% teman-teman. Sama ini juga optimalisasi dari nilai optimal dari suatu algoritma itu ya tidak ada yang mencapai 100%. Ini pasti akan terus-menerus dikembangkan ya untuk mendekati yang paling optimal ya. Kemudian algoritma pengurutan brute force ya, algoritma yang jelas-jelas mencerminkan penyelesaian secara metode brute force ini adalah ada 2 ya, yang umum ya, ini bubble sorting dan selection sorting. Bubble sorting dan selection sorting ini sebenarnya mirip ya teman-teman. Cuman bubble sorting ini agak boros. Borosnya di mana? Setiap kali dia membandingkan dengan sebelah kanan, ketemu yang lebih kecil maka ditukar langsung. Nah, kalau selection sorting dia membandingkan dulu
dari sebelah kanannya sampai dengan sebelah kanan yang paling ujung, mana yang nilainya itu minimum. Kemudian kalau ketemu nilai itu minimum, ditukar antara yang dibandingkan dengan nilai minimum yang ditemukan tadi. Sehingga nggak setiap kali ketemu yang lebih kecil ditukar. Ya, ini bubble sorting seperti itu ya. Ini prosesnya tidak terlalu ribet seperti bubble sorting, tapi kompleksitas big O-nya sama ya. Sama. Cuman prosesnya tidak seberat bubble sorting ya. Penukaran itu kan membutuhkan memori. Anda menukarkan nilai dari A ke B, itu pasti membutuhkan variabel C sebagai variabel perantara. Nah, selection sorting tidak terlalu banyak menggunakan variabel perantara seperti bubble sorting. Kedua algoritma ini jelas memperhatikan teknik brute force ya. Oke, ini selection sorting. Nah, selection sorting ini intinya dia membandingkan untuk mencari nilai paling kecil. Setelah ketemu nilai yang paling kecil, tukarkan. Kemudian geser ke sebelah kanan, bandingkan lagi sebelah kanannya dari sebelah kanan sampai ke paling ujung kanan, mana yang nilai paling kecil, ketemu dan ditukarkan lagi ke posisi kedua dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya ada n-1 kali proses tracing atau proses pencarian nilai minimumnya ya. Setiap n misalkan ini katakanlah ini dia dibandingkan ke sini mencari 4 sebelah kanannya ini mana yang minimum. Kalau ketemu nilai minimum di sini, maka ini tukar dengan ini, thread gitu ya. Kemudian setelah selesai tinggal ini carikan nilai minimum di 3 sebelah kanannya. Ketemu mana yang ini minimum, misalnya di sini tukarkan dengan yang di sini. Lalu bergeser lagi ini ya. Bandingkan lagi dengan 2 elemen di sebelah kanannya mana yang minimum. Kalau sudah nggak ada ya diam, berarti sudah urut gitu ya. Itu selection sorting. Nggak terlalu sering menukar-nukar seperti bubble sorting. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini 4 dia akan melihat sebanyak n-1 sebelah kanannya ini mana yang paling minimum. Oh, ini 1 yang paling minimum. 1 tukarkan dengan 4 ya. 1 tukarkan dengan 4. Selesai. Kemudian sekarang pindah dari 3 ya. 3 kemudian dia bandingkan dengan n-1. Berarti n-2 ya, seterusnya ya. Dari total tadi n-2 ini dari sini n-1. Bandingkan mana yang minimum, mau ketemu 2. 2 tukarkan dengan 3. Sekarang 2 di sini, 3 di sini. Nah, sekarang elemen kedua sudah selesai, tinggal 4. 4 ini bandingkan dengan 3 elemen sebelah kanannya. Mana yang paling kecil? 4, 6, 3, 5. Oh, jelas 3. 3 tukarkan dengan 4. Sekarang 1, 2, 3. Nah, sekarang elemen ketiga sudah selesai, tinggal elemen keempat ya, diurutkan ya. Elemen keempat bandingkan dengan 2 elemen di sebelah kanannya. 6, 4, dan 5. Yang paling minimum adalah 4. 4 tukarkan dengan 6. Sekarang elemen keempat selesai, lalu masuk ke elemen ke-5. Bandingkan dengan 1 elemen di kanannya ya. 6 dan 5. Oh, 5 lebih kecil, tukarkan. Jelas tukarkan ini. Nah, udah urut ya teman-teman ya. Jadi kalau selection sorting mencari dulu nilai minimumnya yang mana. Nggak langsung main tukar-tukar ya. Kalau bubble sorting langsung tukar. Nah, jumlah untuk perbandingan elemen di selection sorting. Nah, ini tergantung ini ya, algoritma yang dipakai ya teman-teman. Kadang-kadang kita menemukan n kali n plus 1 per 2, ada yang seperti itu. Ini n kali n minus 1 per 2 ya. Tapi jangan khawatir, ini sama-sama big O-nya n kuadrat. Karena di sini n kuadrat min n per 2 ya. Jumlah pertukarannya tadi selalu yang sebelah kanannya ditukarkan dengan sebanyak n-1 ya. Kompleksitas waktunya ini. Nah, apakah ada algoritma pengurutan yang lebih bagus? Ada. Itu adalah quick sorting. Quick sorting menggunakan rekursif juga ya teman-teman. Karena membagi menjadi lebih kecil-kecil ya. Divide and conquer. Itu quick sort. Nah, bubble sorting teman-teman. Bubble sorting ini dimulai dari elemen ke-1. Jika elemen kedua itu lebih kecil dari elemen ke-1, maka tukar ya. Begitu ketemu yang lebih kecil langsung tukar. Kalau selection sorting tadi melacak di n-1 sebelah kanan, seluruh elemen sebelah kanannya ya, sebanyak n-1 itu mana yang paling minimum. Ketemu paling minimum, tukarkan, baru tukarkan ya. Kalau ini begitu sebelah kanannya itu lebih kecil, tukarkan gitu. Kemudian jika S3 itu lebih kecil dari S2, tukarkan lagi dan seterusnya ya, sampai dengan n-1 ya. Semuanya ada n-1 kali juga ya.
Cuman setiap kali dibandingkan dengan kanannya, kalau ada yang lebih kecil itu langsung ditukar, kalau tadi tidak. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini begitu ketemu, oh 5 dan 1, lebih besar 5, satunya pindahkan langsung. Sekarang 5 dan 4, oh 4 lebih kecil dari 5. Dia nggak mencari sampai sini, mana yang minimum. Kalau selection sorting kan dari 5 ini dia cari trace n-1 sebelah kanannya ya, 4, 2, 8, oh ini 2 yang paling kecil, paling minimum ya, baru tukarkan. Kalau ini begitu, oh sebelah kanannya lebih kecil, tukarkan lagi, tukarkan. Berarti 4, 5 bandingkan lagi dengan sebelah kanannya lebih kecil enggak? Lebih kecil, tukarkan lagi sini. Kemudian 5 bandingkan sebelah kanannya tidak lebih kecil, tidak ditukar ya, selesai. Kemudian ini baru yang di sini. Lalu kita mulai dari sini ya teman-teman. Ini udah 14258, ini belum urut ya teman-teman ya. Nah, dari sini 14 tidak perlu ditukar. Nah, kemudian 4 bandingkan dengan sebelah kanannya ya. Tadi kan ini ya. Ini sekarang kita mulai dengan yang kedua. Ini kan dari 1 nih. Dari 1 menggelembung ya. Ini menggelembung sampai ke sini. Ini sekarang dari 2. Dari 2. 4 bandingkan dengan 2. Oh, 2 lebih kecil. Tukarkan dengan 4. Sekarang 4 dan 5 tidak. 4 dan 5 tidak. Kemudian sekarang 5 dan 8 tidak. Oke. Terus kemudian dicek lagi di sini. Yang ketiga. Oh, 1, 2 tidak. Ketiga, 4 dan 5 tidak. 5 dan 8 tidak perlu ditukar. Berarti sudah selesai ya. Ya, seperti itu. Ini sama ya, identik dengan yang tadi. Nah, jumlah perbandingan elemennya juga mirip dengan selection sorting ya, karena for di dalam for ya. Big O-nya n kuadrat begitu. Apakah algoritmanya ada yang lebih mangkus teman-teman? Kalau secara memori yang dibutuhkan itu lebih kecil selection sorting daripada bubble sorting. Karena bubble sorting banyak menggunakan variabel untuk menukar data. Ini selection sorting tidak sesering bubble sorting untuk penukaran datanya. Walaupun kompleksitas waktunya lebih kecil yang selection sorting, tapi bubble sorting ini memorinya juga lebih besar ya. Walaupun kompleksitasnya antara selection sorting dan bubble sorting itu sama, tapi kompleksitas memorinya lebih besar yang bubble sorting ya. Kemudian evaluasi polinom ini juga bisa diselesaikan dengan brute force ya. Misalkan ada px polinomial untuk variabel x ini, koefisien pertama an, kemudian an-1 koefisien kedua dengan x pangkatnya lebih rendah ya. Jadi ini dari pangkat tertinggi descending sampai dengan pangkat 0 atau koefisien itu kan x-nya pangkat 0 gitu. Nah, algoritma brute force-nya itu dengan cara xi dihitung secara brute force seperti perhitungan a pangkat n ya. Kalikan xi dengan a lalu jumlahkan dengan suku-suku lainnya ya. Nah, ini juga teman-teman. Nah, ini for di dalam for ya. For di dalam for ini jelas tadi n kali n plus 1 bagi 2 ya. Karena for di dalam for itu kebanyakan sigma i dari 0 sampai dengan n, di tengahnya ada i-nya ya. Jadi perhitungan direct dari 1 sampai dengan n. Perhitungan jumlah seluruh dari 1 sampai dengan n. Kemudian di sini kok ada n plus 1. Nah, n plus 1 ini ya. Ini dilakukan sebanyak n kali. Kemudian ini assignmentnya 1 ya teman-teman. Nah, walaupun ini cuma operasi perkaliannya agak berbeda dengan yang lain, tapi ini sama-sama n kuadrat juga teman-teman. Ini n kuadrat ditambah n bagi 2 tambah n. Ini big O-nya ya tidak akan melebihi dari n kuadrat ya teman-teman. Nah, perbaikan improve-nya ini for-nya tidak sebanyak yang di awal ya teman-teman. Di sini for-nya cuma 1 saja ya. Nah, dengan seperti ini maka cukup n tambah n ya. Ini diulang sebanyak n, ini juga diulang sebanyak n, atau n tambah n atau 2 kali n ya. Nah, ini brute force juga tapi dengan perbaikan sehingga algoritmanya lebih
efisien karena kompleksitasnya itu pangkat on pangkat 1. Kalau tadi on pangkat 2 ya. Pertumbuhan dari algoritmanya itu ini linear, kalau tadi ini kuadratik ya, ini lebih berat gitu. Nah, karakteristik sifat dari algoritma brute force ini ya, ini bisa dikatakan tidak cerdas, masih tidak cerdas, belum setara artificial intelligence ya. Karena tidak ada pemilihan solusi yang terbaik untuk bisa mencapai tujuan. Ya cenderung ya apa adanya yang bisa dilakukan dicoba semuanya, tidak mempertimbangkan mana yang paling cepat begitu. Nah, yang membutuhkan jumlah komputasi yang besar dan waktu yang lama dalam penyelesaiannya ya. Jadi ya bisa dikatakan naif algoritma yang naif atau minim pertimbangan gitu ya, mengutamakan otot. Kemudian algoritma brute force ini lebih cocok untuk persoalan yang berukuran kecil karena apa? Sederhana dan langsung direct. Jadi kalau permasalahannya kecil nggak perlu analisanya terlalu berat untuk mencapai efisiensi maksimum kan? Karena yang diproses kecil. Nah, ini algoritma brute force cocok untuk itu, langsung dikerjakan. Nah, algoritma brute force ini bukan berarti tidak sama sekali bukan berarti sama sekali nggak berguna. Ini justru berguna ya, karena sering digunakan sebagai pembanding dengan algoritma yang lebih magus. Kadang-kadang ada algoritma yang lebih canggih, tapi itu algoritmanya baru bisa berfungsi lebih canggih kalau memproses data yang besar ya. Kalau memproses data yang kecil itu kurang canggih, kurang kuat istilahnya, kurang efisien ya. Ya itu nggak usah jauh-jauh, jangankan dalam hal algoritma. Ini ya dalam hal balapan motor itu ada motor yang jenisnya itu apabila untuk trek pendek itu dia akan cepat untuk menyalip atau akselerasinya tinggi. Kemudian ada juga motor yang jenisnya itu kalau di RPM rendah atau trek pendek dia sulit untuk membalap lawan-lawannya ya. Tapi ketika RPM-nya tinggi untuk setelah sekian putaran dia mudah untuk menyalip atau lebih cepat dalam menyalip lawan-lawannya ya. Begitu ya, itu salah satu contohnya ya di luar masalah algoritma ya, seperti itu ibaratnya. Nah, meskipun bukan metode yang magus, hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan algoritma brute force. Nah, cukup sukar menunjukkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode brute force. Hampir semuanya brute force ini mendekati manual method ya, seperti cara-cara kita sehari-hari dalam menyelesaikan. Ya, sedangkan cara-cara yang efektif lebih cerdas itu butuh suatu kajian yang lama untuk mempelajari ya, sehingga muncul artificial intelligence yang tidak hanya dari cara-cara kita, tapi bisa juga meniru dari mungkin particle swarm atau misalkan ant colony dan sebagainya ya. Ant colony semut ya, algoritma koloni semut. Kemudian algoritma ya, jadi beberapa algoritma ada yang meniru dari sifat dari hewan gitu ya. Ant colony, setahu saya ant colony dan particle swarm optimization. Nah, bahkan ada persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan metode brute force. Ya, contohnya tadi yang pencarian elemen terbesar di Senare itu kalau dicari dengan yang lain malah nggak ada. Ya, sekuensial harus kita cari mana yang terbesar itu dengan metode brute force tadi ya. When in doubt, use brute force. Ini kalau Anda ragu-ragu, gunakan saja cara brute force. Kembali ke metode yang bisa dikatakan tradisional tapi sesuai kenyataan ya, apa adanya. Nah, contoh lain dari algoritma brute force teman-teman. Ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, untuk contoh lainnya yang bisa diselesaikan dengan brute force ini adalah satu pencocokan string ya, atau string matching ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ada persoalannya adalah yang pertama diberikan teks yaitu long string ya,
dengan panjang n karakter. Jadi teksnya itu adalah n, kemudian pattern itu adalah yang akan dicocokkan dengan string teks tadi. Pattern ini diasumsikan m ya, yaitu string dengan panjang m karakter. Asumsinya m itu lebih kecil dari n. Ya, di sini karakter itu termasuk spasi kemudian tanda-tanda. Carilah lokasi pertama di dalam teks yang bersesuaian dengan pattern ya. Nah, algoritma brute force dalam mencocokkan string ini yaitu yang pertama, mula-mula pattern atau pattern dengan panjang m dicocokkan pada awal teks. Kemudian bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks sampai mencapai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama. Nah, kondisi ini pencariannya berhasil ya, atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter. Maka kalau ada satu saja yang tidak cocok, pencarian belum berhasil. Yang kemudian nomor 3, langkah ketiga, bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan ya, dan ulangi langkah kedua. Nah, ini jadi mulai seperti ini ya teman-teman ya, sampai semua karakter yang dibandingkan cocok ya, atau dijumpai ketidakcocokan karakter gitu ya. Sama seperti sekuensial, cuma yang dibandingkan adalah karakter per karakter ya teman-teman. Nah, seperti ini, nobody noticed him, nobody noticed. Kemudian pattern atau kata yang akan dicocokkan adalah not ya. Not ini dibandingkan ke sini 1, kemudian ini cocok ya, tapi belum semuanya. Kemudian dibandingkan cocok, tapi t-nya ini ya belum ya, t-nya belum. Oke, kemudian geser ke sini, geser ke sini ya, ke n geser ke lurusnya ini ya. Nah, di sini not dibandingkan dengan OBO juga tidak sama, kemudian geser sebelah kanan ya, menjadi n patternnya, huruf pertama pattern di bawah teks B ya, teks dengan karakter B. Nah, ini n bandingkan dengan BOD tidak sama juga, geser ke kanan, sehingga sekarang huruf pertama pattern yaitu n ada di sejajar dengan ini ya, huruf O pada kata nobody ini. Kemudian ini tidak sama juga, not tidak sama dengan ODY, geser ke kanan lagi. Nah, ini di sini D dengan N tidak sama lagi, geser lagi di sebelah kanannya, sehingga tahap ke-6 ini ya, N cocokkan dengan Y tidak sama lagi, maka N geser ke kanan, spasi dengan N ya, di nomor 7 ini spasi dan N ini tidak cocok, nah, geser ke kanan sehingga ketemu di sini N dan N cocok, N dan N cocok, kemudian O dicocokkan lagi dengan teksnya sama juga, T cocokkan lagi dengan teksnya sama, maka di sini ketemu ya. Di sini tadi NO ketemu tapi T-nya nggak ketemu ya, sehingga perlu digeser. Geseran kedua ini N dari patternnya itu sejajar dengan O ini ya, O tidak, karena harusnya N berhadapan dengan N. Tidak, ini geser lagi ke kanan ya, sampai ketemu posisi di sini. Pergeserannya sampai dengan 8 kali teman-teman ya. Ya, ini pencarian sekuensial. Begitu juga dengan ini ya teman-teman ya. Patternnya 001011, ini ada pola ya, digeser sampai ketemu ya, sampai ketemu. Pergeserannya satu persatu. Ya, ini dari sini 0, tidak sama dengan 1, geser ke sini ya. 0 dengan 0 sama, 0 dengan 0 sama 1 dengan 1 sama, 0 dengan 0 sama, 1 dengan 1 sama, yang sini tidak sama, geser ke kanan lagi. Ini 0 dengan 0 sama, 0 dan 1 tidak sama, geser ke kanan lagi. 0 dan 1 tidak sama, terusnya sampai dengan geser ketika seluruh M ini, seluruh elemen di dalam M ini cocok dengan teks yang dicerminkan ya, katakanlah yang dicerminkan gitu, maka di sini ketemu ya, langkah 9 ketemu. Nah, algoritma pencocokan string ini ya seperti ini teman-teman ya. Ini for atau while ya, while di dalam while. Nah, bisa kita terka kalau while dalam while ini kompleksitasnya adalah n kuadrat ya teman-teman ya. Nah, ini brute force dalam Java-nya teman-teman. Ya, jadi
M ini adalah panjang dari patternnya, kemudian N ini adalah teks, asumsinya teksnya itu yang lebih panjang ya. Nah, oke. Ya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, dalam kondisi worst case-nya, pada setiap pergeseran pattern ya, pada setiap pergeseran pattern ke kanan, semua karakter di pattern akan dibandingkan, sehingga jumlah perbandingannya adalah M dikali N min M plus 1 ya. M kali N dikurangi dengan M kuadrat plus M. Yang paling besar adalah Mn, sehingga big O nya adalah M kali N. Mengapa Mn yang dipilih? Karena M itu ukurannya lebih kecil dari N ya. N lebih besar dari M. Maka Mn itu yang paling worst case, yang paling kompleks begitu ya. Seperti ini misalnya. Nah, ini semua karakter patternnya dibandingkan ya teman-teman. Karena di sini ketahuan, oh huruf pertama, kedua, ketiga, keempat baru nggak sama. Berarti dibandingkan semua, gitu ya. Kalau misalkan di sini ada huruf C ya udah ketahuan, oh ini nggak sama. Nggak setiap M itu dibandingkan. Kalau di depannya ada C, ya sampai ke sana nggak akan ketemu. Tapi cepat ya, karena huruf awalnya udah nggak sama. Ini huruf awalnya nggak sama dan baru indeks ke terakhir dari M ini yang tidak sama, sehingga ini semua di dalam M dibandingkan ya. Nah, nih tadi dari sini teman-teman, ini ya for I sampai dengan N min M ini ya, N min M for I, kemudian ini M min 1 ya, J sampai sebelum N itu sama dengan J sampai dengan J lebih kecil sama dengan M min 1 ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan M min 1 kurangi 0 ya. M min 1 kurangi 0. Kemudian 1 ini apa? 1 ini adalah statement di dalam perulangan yang terdalam teman-teman. Ini ya. Ini kan 1. Dia menghitung. J sama dengan J plus 1 menghitung. Cuma 1 aja. Maka di sini seperti ini teman-teman. Beberapa banyaknya pencocokan ya dari suatu string, dari M pattern terhadap text string itu berapa sih ya, seperti ini tadi ya. Dari source code-nya, sigma yang pertama yaitu I sama dengan 0 sampai dengan N kurangi M. Ini mengulang pernyataan J++ ya, apabila ada yang sama begitu. Ini sigma dari J sama dengan 0 sampai dengan M min 1. Nah, supaya ini hilang teman-teman, supaya sigma ini hilang, ini bisa saya tulis M min 1 dikurangi dengan J nya sama dengan 0, M min 1 kurangi 0 ditambah 1, M min 1 kurangi 0 tambah 1. Berarti ini M ya, min 1 plus 1 kan habis. Sehingga kita punya M itu di dalam sigma I sama dengan 0 sampai dengan N min M. Nah, karena M ini tidak ada kaitannya dengan variabel I ya, M tidak mengandung variabel I, maka M dapat kita keluarkan sebagai koefisien atau pengalih dari sigmanya ini ya. Di sini kan M kali 1, maka M saya keluarkan sebagai koefisien. Jadi M kali 1 ya, sigma dari I sama dengan 0, N min M 1 yang disigmakan. Ya. Nah, ini teman-teman. Kalau seperti ini teman-teman, ini bisa kita hilangkan dengan cara N min M kurangi dengan 0. Di sini plus 1 ya, satunya ini menjadikan plus 1 di sini. Ya. Jadi ini M dikalikan dengan N min M plus 1 ya, sama seperti kasus worst case tadi ya. Ini M kali N min M kuadrat plus M. Yang paling besar adalah M kali N, sehingga big O-nya adalah M kali N. Bukan N kuadrat. Mengapa? Karena pattern itu asumsinya tidak lebih besar daripada teks N ya, tidak lebih besar ya teks. Nah, kemudian untuk base case-nya itu apabila huruf pertama dari pattern itu udah ketahuan nggak sama ya, nggak sama. Nah, seperti ini teman-teman. Kompleksitas karakter terbaik adalah N ya. Jadi bila karakter pertama dari pattern M, ini P-nya M gitu maksudnya. Atau di sini dalam contohnya adalah P ya. Pattern P tidak pernah sama dengan karakter teks T yang dicocokkan. Ini nggak pernah sama. Ya cuman thread berhenti ya udah selesai pencariannya. Atau pencocokannya udah selesai. Tapi yang dilalui cuma N kali.
ya nggak perlu mengecek setiap di dalam elemen pattern ini, maka ini big O nya n ya, best case nya. Nah kemudian average case ini pencarian pada teks normal, teks biasa, kompleksitasnya m plus n. Nah m plus n itu ya panjangnya n ditambah dengan m ya. Nah ini pencarian pada teks normal, ini store. Nah ini kan nah ada ST nya ya, ini ada ST, ini cocokkan, ini dicocokkan, ini tidak sama, kemudian pada saat ST ini dicocokkan ada yang sama, kemudian pada waktu di sini ketemu nggak sama, maka dia jalan, dia jalan lagi, ketemu S lagi, maka maka dicocokkan, kemudian ketika tidak sama dia lompat. Ya jadi di sini kompleksitasnya adalah m plus n, karena dia bisa saja ngecek setiap m, kemudian bisa saja lompat ya. Dia sambil kalau ketemu yang hurufnya sama antara pattern dengan teks yang dicocokkan, maka dia akan mengecek sebanyak m. Kemudian kalau tidak sama, pas bagian yang tidak sama, dia akan sebanyak pengecekannya sebanyak n kali. Jadi m plus n ya teman-teman ya. Gitu. Ini ada yang ST, ada yang tidak ST. Ya, dari situ ketika ketemu ST akan otomatis ngecek berikutnya. Setelah ST atau ORE ini cocok dengan berikutnya enggak? Oh, enggak cocok, geser lagi. Kalau geser lagi huruf pertamanya enggak sama dengan yang teks yang dicocokkan, geser. Kalau ketemu ada yang di dalam teks itu mengandung beberapa huruf di dalam P, maka dia akan mengecek sebanyak M kali ya. Nah, maka bisa dikatakan kompleksitasnya adalah M plus N untuk average case-nya ini. Kemudian pencarian pasangan titik yang jaraknya terdekat, closest pair, ini bisa dihitung dengan Dijkstra ya, algoritma Dijkstra itu ada juga. Nah, tapi ini force ya teman-teman ya. Nah, persoalannya adalah diberikan n buah titik, 2 dimensi atau 3 dimensi. Bagaimana kita menentukan dua titik terdekat satu sama lain? Itu menggunakan Euclidean distance atau rumus Pythagoras ya. Ya, selisih dari selisih dari koordinat y-nya dikuadratkan ditambah dengan selisih dari koordinat y-nya ya, dia dikuadratkan kemudian diakar ya, atau Pythagoras ya, atau Euclidean distance. Saya kurang tahu antara Mr. Euclid dengan Mr. Pythagoras itu duluan siapa sih ya? Tapi sepertinya duluan Euclid ya, karena Pythagoras itu kan orang Prancis. Kalau Euclid ini orang Yunani kuno ya, sepertinya udah lama ada. Nah, jarak dua buah titik ini dengan Euclidean. Nah, algoritma brute force ya untuk menghitung jarak titik terdekat dari setiap pasangan n titik itu ya. Setiap n titik ini caranya yang pertama hitung jarak setiap pasang titik ya. Jadi menghitung kemungkinan pasangan titik-titik dari n titik yang ada. Nah, pasangan titik yang punya jarak terpendek itulah jawabannya. Maka algoritma brute force-nya akan menghitung sebanyak NC2 atau kombinasi dari N terhadap 2 ya. Jadi N itu dikombinasikan menjadi 2. Ya, sama seperti kalau Liga Inggris itu ada 36 atau 38 klub itu dikombinasikan kedua sehingga sampai berapa? Ada berapa klub dikombinasikan 2 karena kompetisi itu 2, itu akan terjadi sampai berapa kali pertandingan, dikali 2 ya, karena pertandingannya 2 kali, tandang dan kandang ya. Nah, algoritma brute force ini untuk sebanyak perhitungan dari pasangan titiknya itu sebanyak n kali n-1/2 ya, pasangan titik, dan memilih pasangan titik yang mempunyai jarak terkecil. Kemudian dilakukan pemilihan pasangan titik jarak yang terkecil. Nah, kompleksitasnya ya n kuadrat ya. Di sini n kuadrat min n/2. Big O-nya n kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga big O-nya n kuadrat karena jelas for di dalam for ya. For di dalam for ini menghitung titik antara I dengan J ya, menggunakan rumus Pythagoras atau Euclid ya.
Bila D lebih kecil daripada D minimum itu diambil. Kemudian titik yang memiliki dengan panjang D minimum itu diassignkan ke P1, P2. P1, P2 ini untuk menemukan titik terkecil. Pasangan titik yang memiliki jarak terkecil ya. Nah, lantas bagaimana kita menyimpulkan kekuatan dan kelemahan metode dari brute force ini? Metode brute force ini dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian masalah, tetapi tentunya masalah-masalah yang mudah dimengerti dan sederhana. Metode brute force ini menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah yang cukup penting ya, karena algoritma itu berangkat dari masalah-masalah kecil kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah besar. Jadi ini yang paling mendekati dengan logika atau kemampuan manual setiap orang ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, perkalian metrik ini menggunakan metode brute force. Metode brute force menghasilkan algoritma yang standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan, perkalian, kemudian menentukan elemen minimum, pengecekan bilangan prima dan sebagainya ya. Nah, kelemahannya metode brute force ini jarang menghasilkan algoritma yang mangkus, tapi sering bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, beberapa algoritma brute force ini lambat sehingga tidak dapat diterima ya. Ya, contohnya seperti exhaustive search untuk melacak kombinasi kemungkinan dari objek-objek yang dipilih untuk masuk ke dalam knapsack, yaitu menggunakan exhaustive search. Ini lama sekali waktu komputasinya ya. Kemudian kurang bisa adaptif untuk pemecahan masalah lainnya dalam kondisi tertentu ya. Nah, ini algoritma brute force Sudoku ya teman-teman ya. Sudoku ini kombinasi angka-angka secara vertikal, secara horizontal tidak boleh ada angka yang berulang dari 1 sampai 9 ya teman-teman ya. Nah, ini teka-teki puzzle angka dari Jepang ya. Ya, ini nanti bisa teman-teman baca teman-teman. Banyak yang membahas ada puzzle persegi, kemudian Sudoku, kemudian ada juga bujur sangkar ajaib teman-teman ya. Kalau ini bukan dari jumlahnya, tapi ini angkanya tidak boleh ada yang berulang ya teman-teman ya. Ya. Jadi ini algoritmanya, kita harus menempatkan angka 1 pada sel pertama. Angka 1 pada sel pertama. Periksa apakah penempatan 1 dibolehkan dengan memeriksa baris, kolom, dan kotak ya. Ya, jika tidak ada pelanggaran, kalau tidak ada angka yang berulang, maju ke sel berikutnya. Tempatkan 1 pada sel tersebut dan periksa apakah ada pelanggaran. Jika pada pemeriksaan ditemukan pelanggaran, yaitu penempatan 1 tidak dibolehkan, maka coba dengan menempatkan 2. Artinya kalau ada di dalam satu kotak itu ya, itu ada yang sudah ada angka yang tersedia di situ, kita harus memilih angka yang lain gitu. Kemudian jika pada proses penempatan ditemukan bahwa tidak satupun dari 9 angka diperbolehkan, maka tinggalkan sel tersebut dalam keadaan kosong. Lalu mundur 1 langkah ke sel sebelumnya. Nilai di sel tersebut dinaikkan 1 ya. Ya, ulangi sampai 81 buah sel sudah terisi solusi yang benar. Ini ya memang algoritma brute force ini bisa muncul step by step seperti ini hasil dari percobaan manual berulang-ulang ya teman-teman ya, sehingga bisa menemukan brute force algoritma yang seperti ini teman-teman. Belajar dari trial and error dulu ya, sehingga menemukan ya, langkah-langkah berikutnya apa sih rambu-rambu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, ini brute force-nya seperti ini. Kemudian exhaustive search ya, ini pencarian solusi secara brute force untuk persoalan-persoalan yang melibatkan kombinasi ya. Biasanya di antara objek-objek yang memiliki kombinasi seperti permutasi atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Teman-teman kemarin di knapsack ini yang himpunan bagian dari sebuah himpunan atau subset dari sebuah set ya. Himpunan itu set, himpunan bagian itu adalah subset ya. Nah, langkah-langkah dari exhaustive search ini yang pertama adalah kita harus mendaftarkan setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis ya. Kalau kemarin mengenumerasikan setiap elemen dari tiga misalkan himpunan bagian, misalkan himpunan itu terdiri dari 3 elemen, maka himpunan bagian mana saja yang mungkin disusun ya sampai mencapai 3 elemen itu ya, itu kan
sebanyak 2 pangkat n-1 ya namanya. Nah, kemudian setelah dienumerasi, setelah di list, evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Simpan solusi terbaik yang ditemukan. Kemudian bila pencarian berakhir, umumkan solusi terbaik. Meskipun exhaustive search secara teoritis menghasilkan solusi, namun waktu dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Kemarin teman-teman sudah pernah melihat ya, kalau 2 pangkat 64, misalkan 64, ada 64 objek yang mau dikaji, mana yang paling baik untuk dimasukkan ke dalam knapsack. Itu berarti kita membutuhkan 2 pangkat 64 min 1 untuk mengetahui kemungkinan kombinasi dari himpunan bagian-bagian apa saja yang bisa jadi itu menjadi masukan atau muatan di dalam knapsack. Nah, itu 2 pangkat 64 kan banyak sekali teman-teman. Belum lagi mengkaji kombinasinya jumlahnya berapa. Maka bisa dikatakan ini lama sekali. Meskipun exhaustive search secara teoritis menghasilkan solusi, namun membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Nah, contoh-contoh dalam exhaustive search ya. Untuk masalah yang pertama itu masalah ingat ya, exhaustive search ini masih merupakan brute force ya. Ini salah satu metode di dalam brute force. Nah, salah satu masalah yang bisa diselesaikan dengan exhaustive search ini adalah traveling salesman problem. Saya menyebutnya salesman, banyak yang menyebut salesperson ya. Nah, persoalannya adalah diberikan n buah kota, serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Ini kota 1, 2, 3, 4, atau 4, 1, 2, 3, 4, 5, ini setiap antara dua objek ini, dua kota atau dua tempat ini adalah lintasan ya, dengan jarak yang spesifik. Nah, bagaimanakah kita menemukan rute terpendek pada setiap kota lainnya yang hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan? Tidak boleh ada yang diulangi ya teman-teman ya. Jadi salesman itu harus sekali jalan dengan total perjalanan pendek, dia mencapai semua target kota yang disinggahi, sehingga dia pasarannya meluas tapi waktunya tidak terlalu panjang, jalannya tidak terlalu panjang ya. Jadi masalahnya seperti itu teman-teman. Nah, persoalan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Maka algoritma exhaustive search untuk TSP ini yang pertama adalah enumerasikan list semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap dengan n buah simpul. Yang kedua, evaluasikan bobot setiap sirkuit Hamilton yang ditemukan pada langkah 1. Yang ketiga, pilih sirkuit Hamilton yang mempunyai bobot terkecil. Nah, seperti ini. Misalkan N4 ada 4 kota, teman-teman. TSP dengan N4, simbol awalnya adalah A. Ya, simbol titik awal berangkatnya adalah A. Maka ini adalah permutasi ya, permutasi banyaknya sirkuit lintasan dari A sampai kembali ke A lagi. Ya, itu ada sebanyak 6 atau n-nya 4 berarti 4 kurangi 1 faktorial. Ya, 3 faktorial itu 6 ya. Nah, rute perjalanannya ini hasil dari penjabaran permutasi 4-1 faktorial ya, teman-teman. Nah, ini A, B, C, D, A ini dijumlahkan A ke B ke A ke B ke C 12 10, 12, 8, 15, 45 ya. A ke B 12, kemudian B ke C 8, C ke D 15, kemudian D ke A 10 ya, 10-nya ini ya di depan sendiri teman-teman. Kemudian yang kedua A, B, D, C, A ya. Jadi ini adalah kemungkinan permutasi dari 4 ini ya, 4 titik ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita cermati teman-teman, hasil lintasan dari 6 track ya. Track 1 itu A, B, C, D, A sampai dengan track 6 itu A, D, C, B, A. Ini ada beberapa track yang menghasilkan banyaknya jarak yang sama ya teman-teman. Contohnya untuk track 1 dan track 6, kemudian track 3 dan track 5, kemudian track 2 dan track 4 ya. Maka dengan cara ini kita bisa mencari nanti perbaikan dari algoritma exhaustive search untuk masalah TSP ya. Kalau tadinya 4-1
faktorial itu menghasilkan 6, nanti cukup dicek aja stop separuhnya begitu. Separuhnya itu merupakan pencerminannya ya. Ini coba. Ini nomor 3 dan nomor 5 ya. A, C, B, D ini cuma pencerminan dari ini sama-sama A, B, A, ini yang satu A, D, B, C, C-nya di sebelah kanan, yang satu A, C, B, D. Ya, C-nya sebelah kiri ini cerminkan ya, tuker. Ternyata jaraknya sama ya. Nah, dari sini setelah dienumerasikan, kemudian bobotnya dijumlahkan, ketahuan bobot terbanyak itu adalah yang paling dihindari ya, karena ini jarak, ini bukan skor keuntungan ya. Maka di sini yang 32 yang paling kecil. Nah, ini adalah rute atau trek 3 dan trek 5 ya, bobotnya atau jaraknya paling kecil. Nah, untuk n buah simpul, semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi dari n-1 buah simpul. Permutasi n-1 buah simpul adalah n-1 faktorial ya. Banyaknya permutasinya adalah n-1 faktorial. Pada contoh di atas, untuk n sama dengan 6, permutasinya adalah 4 kurangi 1 faktorial, yaitu 6 ya, atau 3 faktorial. Ada 3 faktorial banyaknya rute perjalanan ya, 6 rute perjalanan. Jika diselesaikan dengan exhaustive search, maka kita harus mengenumerasikan sebanyak n-1 faktorial sirkuit Hamilton tadi ya. Nah, itu tadi namanya sirkuit Hamilton. Lintasan-lintasan yang dibentuk oleh n buah simpul tadi ya. Kemudian menghitung setiap bobotnya dan memiliki sirkuit Hamilton dengan bobot terkecil. Wah, ini kan lama sekali ya, harus mendata banyaknya banyaknya permutasi dari lintasan itu ya. Kemudian kompleksitas waktu algoritma exhaustive search ini untuk persoalan TSP sebanding dengan, nah ini faktorial ya, sangat lama sekali teman-teman. Ini lebih besar daripada n pangkat 3 ya, n-1 faktorial itu ya. Nah, ini sebanding dengan n-1 faktorial dikali dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton. Ya, ini mirip seperti exhaustive search pada knapsack itu ya, karena mengenerate itu kan sebanyak 2 pangkat n. Setiap n di generate, dia menghitung perhitungan beratnya itu sebanyak n, maka kompleksitasnya itu adalah n kali 2 pangkat n kalau untuk kasus knapsack problem kemarin. Wah, itu besar sekali. Kalau ini adalah faktorial ya, n-1 faktorial. Menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton dan membutuhkan waktu ON ya, sehingga kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP ini adalah menghitung bobotnya sendiri untuk sirkuit Hamilton n, tapi dilakukan banyaknya permutasinya tadi ya, yaitu n kali n faktorial. Wah, ini besar. N faktorial masih dikali n ya. Walaupun ini n-1 faktorial, tapi big O nya ini adalah n kali n faktorial. Nah, perbaikan dari itu tadi yang saya bicarakan itu adalah adanya kondisi yang mencerminkan ya, track itu cuma pencerminan dari separuh perjalanan. Nah, setengah dari rute perjalanan adalah hasil pencerminan dari setengah rute yang lain. Ya, seperti track 1 dan track 6 tadi, track 2 dan 4 itu kebetulan jumlahnya sama. Maka itu dapat dihilangkan setengah dari jumlah permutasi ya, 6 jadi 3. Ketika buah sirkuit Hamilton yang dihasilkan ya, ini seperti ini. 1 dan 6, kemudian 2 dan 4, 3 dan 5. Ini ya. Dari sini mana yang paling kecil? Ini 25 tambah 12, 37 tambah 8, 45. Kemudian ini 12 tambah 5, 17 tambah 9, 26, 26, 41. Kemudian ini 10 tambah 5, 15 ditambah 17, 32. Ini paling kecil. Ya, paling kecil ini. Track 3 dan 5 tadi ya. Kita lihat track 3 dan 5. Ini 3 dan 5 yang paling kecil, 32 ya. Untuk graf dengan n buah simpul, kita hanya perlu mengevaluasi n-1 faktorial bagi 2 dari sirkuit Hamilton. Untuk ukuran masukan yang besar, jelas algoritma exhaustive search menjadi sangat tidak mangkus karena melelahkan sekali. Nah, dari namanya aja pencarian melelahkan ya. Pada persoalan TSP untuk n sama dengan 20, maka akan terdapat 19 faktorial bagi 2 ya, atau 6 kali 10 pangkat 16. Ya, 6 kali 10 pangkat 16 sirkuit Hamilton.
ya, yang harus dievaluasi satu persatu. Jika untuk mengevaluasi satu sirkuit Hamilton membutuhkan waktu 1 detik, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi 6 kali 10 pangkat 16 sirkuit Hamilton adalah sekitar 190 juta tahun. Ini kelihatannya sederhana ya algoritma TSP itu ya, tapi kalau teman-teman bisa menemukan algoritma yang sangat mangkus untuk ini, bisa menjadi tugas akhir ini teman-teman, karena ini masih diteliti ya sebagai suatu problem klasik yang bisa menjadi tolak ukur bagaimanakah pengembangan algoritma yang lebih baik untuk mengurangi bobot atau mengurangi jarak ya, sehingga ditemukan algoritma yang lebih efisien, yang waktu eksekusinya tidak terlalu lama teman-teman ya. Sayangnya untuk persoalan TSP tidak ada algoritma lain yang lebih baik daripada algoritma exhaustive search ini untuk sampai saat ini. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan eksperimen, melakukan riset, kemudian ternyata menemukan lebih baik daripada exhaustive search, maka teman-teman bisa menjadikan itu sebagai penemuan yang bisa dikatakan masterpiece ya, novelty teman-teman ya teman-teman. Ya, jika Anda dapat menemukan algoritma yang mangkus untuk TSP, Anda akan menjadi terkenal dan kaya. Ya, itu masih dicari teman-teman. Karena saya masih ingat kalau tidak salah MIT atau apa itu yang mengeluarkan sayembara. Siapa yang bisa membuat suatu algoritma yang lebih singkat daripada masalah TSP atau apa begitu akan diberikan hadiah yang besar sekali teman-teman ya. Hadiahnya itu berapa juta atau berapa miliar dolar begitu. Karena memang para ilmuwan sudah mencoba itu efisiensinya sulit dicapai, tapi itu masih menjadi riset penelitiannya. Diteliti terus kira-kira algoritma apa yang mendekati efisiensi yang paling maksimum ya, begitu. Nah, algoritma yang mangkus selalu mempunyai kompleksitas waktu dalam orde polinomial ya, n atau n kuadrat atau n pangkat 3 dan seterusnya. Kalau sudah sampai 2 pangkat n atau n faktorial itu sudah bisa dikatakan algoritmanya mengerikan ya, algoritma yang sangat melelahkan, sangat kompleks begitu. Nah, kemudian exhaustive search di dalam kriptografi atau seni penyandian ya, kripto itu. Nah, exhaustive search ini merupakan teknik yang digunakan penyerang untuk menemukan kunci enkripsi dengan cara mencoba semua kemungkinan kunci. Ini brute force attack ya. Jadi algoritma pembobol password itu menggunakan brute force attack. Dia mengenerate semua kombinasi karakter yang bisa mungkin mengisi atau menjawab passwordnya ya. Tapi itu lama sekali. Tapi dia akan mengenerate semua kemungkinan ya. Nah, contohnya panjang kunci enkripsi pada algoritma data enkripsi standar atau DES 64 bit. Dari 64 bit tersebut hanya 56 bit yang digunakan. Ya, 8 bit paritas lainnya tidak dipakai. Jumlah kombinasi kunci yang harus dievaluasi oleh pihak lawan adalah sebanyak ini ya. Banyak sekali nih. 2 pangkat 56 teman-teman. Karena 8 bit yang nggak digunakan, dia hanya 2 pangkat 56 yang kombinasi kunci yang harus dievaluasi. Nah, jika untuk percobaan dengan satu kunci memerlukan waktu 1 detik ya, maka untuk jumlah kunci sebanyak itu diperlukan waktu komputasi kurang lebih selama banyak sekali ini, berapa ini? 228 miliar. Oh, tidak. 228 ini 2 miliar 284 juta tahun teman-teman. Lama sekali ini ya. Oke. Berarti ini lama sekali. Ya, enkripsi itu fungsinya untuk memperlama agar tidak bisa dibobol password kita ya teman-teman ya. Wah, ini lama sekali rupanya. Nah, ada nggak cara yang lebih mangkus daripada ini? Ada. Ya, menggunakan social engineering ya, menggunakan tipu daya sosial, misalkan berpura-pura atau mendesak orang untuk mengatakan passwordnya apa, atau menipu atau membuat teknologi sehingga kita bisa menampilkan suatu website yang mirip dengan website, misalkan website perbankan, kemudian memancing target kita untuk memasukkan password ya. Kalau dia tidak hati-hati, dia mengira oh saya masuk ke situsnya bank yang seperti biasanya, tapi ternyata itu situs bayangan ya, untuk menjerat
dia memasukkan user ID dan password. Nah, itu termasuk social engineering. Seperti itu yang lebih berbahaya kadang-kadang dibandingkan kita menggunakan cara-cara yang mencari algoritma ya. Tapi dengan social engineering ini bisa lebih cepat. Tapi saya tidak ngajari ya teman-teman. Cuman untuk kehati-hatian kita, social engineering ini sampai sekarang ini sangat-sangat sering digunakan ya untuk mengelabui target sehingga tidak sadar target akan tertipu dan memberitahu passwordnya atau pinnya ya, atau benda-benda atau barang-barang berharga lainnya ya teman-teman ya. Nah, algoritma exhaustive search ini tidak mankus bagaimana jadi algoritma brute force pada umumnya. Namun nilai plusnya terletak pada keberhasilannya yang selalu menemukan solusi jika waktunya itu diberikan cukup. Nah, maka penelitian-penelitian yang sampai sekarang ini yang memerlukan analisis algoritma ini bagaimana sih mempercepat algoritma ya. Salah satunya adalah exhaustive search ini masih sangat perlu dipercepat gitu. Algoritma exhaustive search ini dapat diperbaiki sehingga tidak perlu melakukan pencarian terhadap semua kemungkinan solusi. Salah satu teknik yang digunakan untuk mempercepat pencarian solusi di mana exhaustive search tidak praktis adalah teknik heuristik. Kemarin teman-teman setelah exhaustive search ini tidak mungkin ya kalau untuk masalah knapsack ketika bilangan-bilangannya itu fraksional, maka digunakan greedy ya. Nah, greedy ini kan menggunakan prioritas, greedy by weight, greedy by profit, greedy dengan density, mana yang terbaik begitu. Nah, greedy ini termasuk algoritma, kalau opini saya ya, termasuk yang mengarah ke teknik heuristik ya. Heuristik ini untuk mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasi secara penuh ya. Kalau greedy by weight ya cuma weight-nya aja yang paling kecil gitu. Heuristik adalah teknik yang dirancang untuk memecahkan persoalan dengan mengabaikan apakah solusi dapat terbukti benar secara matematis. Nah, kita katakan greedy itu juga ada istilahnya indikasi mengabaikan ya secara matematis terbukti benar apa tidak. Karena greedy by weight, greedy by density maupun greedy by profit ini dia belum tentu juga menjadi solusi yang optimal ya. Kadang-kadang dengan logika biasa ini bisa dicapai optimal ya. Contohnya pada masalah knapsack kemarin. Tapi greedy ini lebih ringan daripada exhaustive search ya. Begitu teman-teman. Contoh dari teknik ini menggunakan tebakan, penilaian intuitif atau akal sehat ya. Misalkan ada suatu kripto di awal tulisannya I, kemudian di akhir apa A, di tengah-tengah F. Wah, ini kemungkinan informatika. Ternyata benar setelah cek informatika. Cara-cara seperti itu termasuk yang heuristik ya teman-teman. Heuristik. Jadi misalkan begini teman-teman. Anda melihat gelagat mencurigakan dari orang sehingga Anda yakin bahwa gelagat seperti itu mencerminkan orang yang tidak berbuat jahat. Ini tanpa pembuktian matematis secara detail. Dari hasil pengamatan ya secara heuristik itu sudah bisa digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan ya. Kita nggak perlu pembuktian secara matematis yang berat. Tapi dengan seperti itu, itu udah kelihatan gelagatnya ya. Jadi teknik-teknik itu sebenarnya tidak sadar kita itu sering menggunakan dengan insting kita ya teman-teman. Nah, contohnya program antivirus menggunakan pola-pola heuristik untuk mengidentifikasi dokumen yang terkena virus atau malware ya. Jadi ada pola-pola tertentu yang dirasa itu bisa menjadi flag, bisa menjadi penanda sebelum kita menjalankan algoritma yang berat. Dengan penanda itu udah bisa memberitahu sistem ini virus, ini tidak virus, ini bisa ditempuh dengan cara yang lebih pendek dan sebagainya ya. Ya, contoh-contohnya dengan heuristik itu. Nah, sejarah daripada heuristik ini adalah sebenarnya adalah seni dan ilmu menemukan ya. Secara definisinya heuristik ini adalah seni dan ilmu menemukan. Nah, sejarahnya ini berawal dari zaman Archimedes, zaman Yunani kuno ya. Beliau pernah melontarkan kata heureka yang artinya I found it ya. Aku telah menemukannya. Eureka.
Ya, awal mulanya itu ya, sejarahnya sejak zaman Yunani kuno. Dari definisinya ini adalah seni dan ilmu menemukan sesuatu ya, art of science of discovery. Ya, jadi Archimedes ini waktu berendam dia menemukan ide bahwa ketika dia masuk ke dalam bak yang berisi air, maka berisi air penuh ya, maka air yang penuh itu akan tumpah ya, akan tumpah dengan tumpahan sebanyak volume daripada tubuh dia sendiri yang masuk ke dalam air. Itulah yang kita di dalam pelajaran SMP ada fisika Archimedes ya teman-teman. Jadi kapal itu bisa mengambang karena dia mendapatkan gaya ke atas sebesar banyaknya air yang dipindahkan ya. Nah, maka dia Eureka, I found it. Dia menemukan ide ketika mandi. Mungkin teman-teman sering kali juga ya, ini Archimedes pada zaman dulu ya. Berarti kita bisa menganalogikan kecenderungan kita menemukan ide itu ketika kita mandi ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan coding atau apa, tadi dipikir-pikir gimana sih ini, gini. Pada saat mandi, Anda selesai mandi mungkin itu biasanya ada idenya itu. Itu sering kali saya tanya ke teman-teman yang coding juga seperti itu ya teman-teman. Nah ini enggak heran Archimedes itu ini ya menemukan ide itu. Dia melihat benda yang dimasukkan ke dalam bejana atau baskom air penuh, maka akan menyebabkan air di dalam bejana itu meluap sebanyak volume benda yang memasukinya ya. Archimedes patungnya seperti ini. Nah, heuristik mengacu pada teknik yang memecahkan persoalan berbasis pengalaman, berbasis empiris. Nggak langsung dibuktikan, nggak perlu langsung membuktikan matematis, tapi berdasarkan pengalaman ya, dari proses pembelajaran dan menemukan solusi meskipun tidak dijamin optimal. Kalau dia sudah yakin ada pengalaman, ya dia gunakan gitu ya. Heuristik berbeda dengan algoritma. Heuristik ini berlaku sebagai panduan atau guideline, sedangkan algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian persoalan. Metode heuristik menggunakan terkaan, intuisi, dan pandangan umum ya. Pandangan umum secara matematis tidak dapat dibuktikan namun sangat berguna. Nah, heuristik mungkin tidak selalu memberikan hasil optimal, tetapi secara ekstrim ia berguna pada pemecahan masalah. Heuristik yang bagus dapat secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dengan cara mengeliminasi kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan solusi yang tidak perlu. Ya tadi, dengan adanya tanda-tanda tertentu ya, indikasi tertentu yang sudah teruji dari berbagai pengalaman, kita bisa mengerti, oh ini orang ini mau berbuat jahat tanpa harus mengendap lebih lama lagi, tanpa harus mengamati lebih lama lagi, tapi dari gelagatnya udah kelihatan. Berarti kita bisa preventif ya, preventif aja kita pantau orang itu ya. Walaupun belum terjadi kejahatan, tapi apa salahnya orang itu istilahnya di hati-hati sekali. Kita awasi dengan hati-hati sekali, jangan sampai terjadi dia melakukan kejahatan gitu ya. Ini dari heuristik atau adanya sinyal-sinyal yang hasil pengalaman-pengalaman kita ya, atau dari pengalaman orang lain. Heuristik tidak menjamin selalu dapat memecahkan persoalan, tapi seringkali memecahkan persoalan dengan cukup baik untuk kebanyakan persoalan dan seringkali lebih cepat pula daripada pencarian solusi secara exhaustive search. Sudah sejak lama heuristik digunakan secara intensif dalam bidang intelijensi buatan atau artificial intelligence (AI). Nah, ini contoh penggunaan heuristik untuk mempercepat algoritma exhaustive search ya. Contoh satu, ini masalah anagram. Anagram adalah penukaran huruf ya dalam sebuah kata atau kalimat sehingga kata atau kalimat yang baru mempunyai arti lain ya. Misalkan Mary dan Army. Nah, contoh anagram ya dalam bahasa Inggris ini life devil, kemudian T menjadi it, John menjadi March. Nah, bila diselesaikan secara exhaustive search, kita harus mencari semua permutasi huruf-huruf pembentuk kata atau kalimat, lalu memeriksa apakah kata atau kalimat yang terbentuk itu mengandung arti. Nah, ini lama sekali ya. Nah, teknik heuristik ini dapat digunakan mengurangi jumlah pencarian solusi. Nah, yang digunakan misalkan membuat aturan bahwa dalam bahasa Inggris huruf C dan H selalu digunakan berdampingan, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, dengan aturan itu maka akan menghindari permutasi yang memisahkan C dan H. Nah, sehingga kita hanya membuat permutasi pada huruf-huruf selain C dan H yang berdampingan ya. Kemudian permutasi dengan huruf C dan H tidak dilakukan ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kubus ajaib 3x3 mempunyai 8 buah solusi teman-teman. Nah, solusi ini dengan exhaustive search kita perlu memeriksa 9 faktorial semua kemungkinan solusi yang ada ya. Yang mungkin ada 9 faktorial. Perhatikan bahwa jumlah setiap baris, setiap kolom atau setiap diagonal selalu 15 ya. Jadi selalu 15 begitu. Nah, strategi heuristiknya bagaimana? Pada setiap pembangkitan permutasi, periksa apakah nilai 3 buah angka pertama jumlahnya 15. Jika ya, teruskan, jika tidak, ditolak. Ini strategi heuristiknya untuk memecahkan kasus ini ya. Kalau exhaustive search-nya ya mencoba memeriksa 9 faktorial dari semua solusi yang mungkin. Ini lama sekali. Nah, ini yang lebih singkat ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin ini materi kita tentang brute force ya. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan memperluas dari materi-materi lainnya ya untuk kasus-kasus lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.